Every new year, most of us welcome the coming year with great expectation, beautiful dreams, new hope that we may accomplish all of that throughout the year. Sharing love with our dear family and friends. Start spreading the news, longing to stay right And we start the there walk with we confidence are, that everything will work New as we plan. York, New York. Until that wave of fear starting to knock at our ears, shaking our worlds without warning, with the sting of death and fear that reaching out to us, human. And when it's becoming closer and closer, giving us terror. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Start to change all our way of life, adjusting to the new normal way of living. Troubles hit us like waves. Also into our way of learning. And we have become tired, maybe lose hope. Maybe we forgot that these have been written 1,000 years ago. Though we may be tired and lose our hopes, but we will never lose His love and Spirit. He came to this world with love as His banner. And He leave us His Spirit to strengthen us. Gereja bagai bandara di laut yang senang, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu. Gelombang zaman menghempas dan sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjeri. Berapa lagi jauhnya labuhan abadi? Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Gereja
gereja bagai bahtera, muatannya penuh beraneka manusia yang suka mengeluh, yang hanya ikut maunya, mengkritik dan sengkak, sehingga benar tujuan menjadi makin jauh. Tetapi bila umatnya sedia mendengar, tentulah Tuhan memberi petunjuk yang benar. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Engkau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Jeritan di kesesakan, sebuah kelam menyatu di dalam pejam, merasuk di dinginnya malam. Makhluk kecil tak kasat mata datang merayap tanpa kata. Hadirmu buat kebersamaan lenyap, buat dunia hanya sebatas tatap. Jarak menghiasi persahabatan, rangkaian tawa menjadi bisik-bisik kekhawatiran. Banyak raga terbaring lemah tak berdaya, tak mampu untuk ungkapkan rasa. Satu persatu kau renggut nyawa, tanpa peduli jabatan dan kasta. Tak hiraukan miskin dan kaya. Kertas berukirkan PHK bertebaran di mana-mana, merobek lembaran hidup kami, menambah riuhnya kegaduhan ini. Apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Dengan apa kami bayar uang sekolah? Dengan apa kami biayai hidup kami? Apa yang harus dilakukan? Di mana jalan? Di mana haluan? Perasaan ini terabaikan. Cemas mulai mengikuti, gelisah mulai membayangi, risau mulai menghampiri. Cemas kini meliputi hati, takut berbalut kekhawatiran terus mengiringi. Akankah ada kesanggupan untuk melewati semua terpaan? Pak Hendra. Ya, silakan duduk Pak Hendra. Begini Pak Hendra, dengan berat hati saya katakan hari ini adalah hari terakhir Bapak bekerja. Bapak bisa melihat keadaan restoran kita semakin sepi. Para pengunjung juga sudah sangat sepi, Pak.
Jadi ini keputusan yang berat yang harus saya ambil. Saya sudah siapkan beberapa yang Bapak bisa pakai. Semoga ini bisa membantu, Pak. Boleh diterima, Pak. Ada solusi lain, Pak ya? Pak Hendra, saya berjanji kalau masa pandemi ini sudah selesai dan usaha ini semakin baik nantinya, saya berjanji akan memanggil Bapak. Itu yang bisa saya usahakan, Pak. Gimana kerjanya hari ini, Pak? Itulah Mas tadi Bapak yang punya usaha sudah memanggil ke kantornya. Katanya belakangan ini usahanya semakin menurun disebabkan oleh pandemi yang terjadi pada saat ini. Jadi Bapak itu sudah mengucapkan sebagai ucapan terima kasih kepada kita. Bapak itu menyampaikan ini. Maksudnya Bapak diberhentikan dari pekerjaan Bapak. Gimana nih, Pak? Kalau Bapak berhenti bekerja, kita makan apa? Belum lagi utang kita banyak yang sudah menumpuk. Kita bayarnya pakai apa, Pak? Oh, Tuhan. Loh, Papa kenapa? Mama. Ada masalah ya? Iya, Ma. Hari ini Papa sudah putuskan untuk memberhentikan Pak Hendra. Loh, Pak Hendra bukannya baik ya? Terus rajinnya kerja. Iya benar, tapi keadaan ekonomi kita dan juga pengunjung sudah sangat sepi, Ma. Jadi income sudah sangat sedikit, untuk menggaji pun sudah susah. Dan hari ini adalah hari terakhir untuk kita bisa berjualan karena biaya sewa juga kita sudah tidak mampu. Terus gimana dengan uang sekolah anak-anak, Pak? Kita bayar pakai apa, Papa? Terus kebutuhan sehari-hari gimana, Pak? Apa yang harus kita lakukan? Papa janji, Mah, kita cari usaha yang lain. Iya, Nan. Halo, Han. Ya, Nan. Aku mau ngasih kabar duka nih, Han. Ada apa, Nan? Gini, Han. Teman kita, Surti, tadi subuh meninggal, Han. Katanya setelah diswab, positif corona, Han. Ya ampun. Iya, Han. Aku lemas banget nih, Han. Katanya kita sekantor nanti harus diswab, Han. Dan kalau ada yang positif, kita akan dibawa ke tempat karantina, Han. Dirimu gak ada gejala COVID kan, Han? Soalnya aku agak demam nih, Han. Halo, Han? Halo? Dengar gak, Han? Halo? Halo, Han? Astaga, Hana. Tuhan Yesus, kok kayak gini jadinya? Aduh, aku bilang gimana sama orang tuaku? Gimana dengan kerjaanku ya? Aku sebenarnya udah ngerasain gejala ini dari kemarin. Aku kok stres ya? Aku takut banget. Nanti kalau aku dipecat gimana?
Padahal Tuhan aku tulang punggung keluarga. Oh Tuhan, kenapa kok kayak gini ya situasinya? Flora, loh, Mama kirain kamu belajar. Kok malah main HP, Nak? Jaringannya nggak bisa, Ma. Jadi nggak bisa join ke Meet. Pantesan nilai PTS kamu kemarin jelek. Kenapa sih lo nggak bilang sama Mama kalau misalnya jaringan nggak bagus? Kita kan bisa cari tahu gimana caranya. Aku nggak kepikiran, Ma, buat kasih tahu ke Mama. Alah, kesenangan kamu ya, Flo. Jadi jaringan nggak bagus, jadi kamu nggak belajar gitu. Kok Mama jadi nuduh aku sih? Memang jaringannya nggak bisa, Mama. Banyak alasan kamu itu. Mama kok gitu? Jaringannya yang rusak, Mama. Aku nggak bisa Meet. Ya ampun. Flora. Flora. Ya Tuhan. Kapan semua ini berlalu? Aku nggak bisa bayangin gimana nanti Flora ke depannya. Aduh. Tenggelamlah dalam rasa ketakutanmu itu, hai manusia. Di mana Yesus yang kalian agung-agungkan itu? Kalau Dia sayang kalian, kalian tidak akan mengalami hal itu. Ayo, menangislah. Aku sangat menikmati ketakutan kalian. Rasa khawatir akan membuat kalian semakin lemah. Hidup kalian akan segera berakhir. Tuhan Yesus, kami mau datang Tuhan. Kami mau minta pemulihan bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan, di tengah-tengah COVID-19 ini ya Bapa, kami butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami bertanya-tanya mengapa semua ini terjadi ya Bapa. Namun kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau satu-satunya Allah yang sanggup memulihkan keadaan kami ya Bapa. Kami percaya bahwa ada pelangi sehabis hujan ya Tuhan. Kami percaya akan setiap rancangan dan kehendak-Mu ya Bapa. Pulihkan ya Bapa. Sembuhkan bangsa kami tercinta Indonesia. Biarkan semua umat di dunia mengalami mukjizat Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Ampunilah, sayangilah bangsa kami, ya Tuhan Allahku. Hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doaku,
terkasih, teacher mau pastikan semangat kalian lewat senyum kalian. Ayo tunjukin satu-satu senyum kalian yang terbaik. Cheese! Selamat pagi anak-anak Miss. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua kan ya? Situasi boleh berubah, tapi Tuhan Yesus yang kita sembah gak akan pernah berubah. Amin. Amin. Jangan pernah kalah dengan situasi ya nak. Walaupun situasi bikin kita malas, tapi kita harus menang melawan semuanya. Tunjukkan kalian lebih tangguh daripada rasa malas. Miss yakin kalian adalah anak-anak yang kuat. Tapi kekuatan kita berasal dari Allah yang memampukan kita. Siapa bilang kita nggak bisa berbuat apa-apa untuk memperbaiki keadaan ini, nak? Memang Tuhan yang berperang gantikan kita. Tapi satu hal yang bisa kalian lakukan adalah berlutut di hadapan Tuhan, berdoa, berkati keluarga kita dengan perkataan kita. Berkati kota dan bangsa kita dengan kata-kata yang boleh kita lontarkan dengan bersuara. Kita punya kuasa atas perkataan kita. Ayo anak-anak Miss. Jangan lagi kutuk atau cemoohan yang keluar dari mulut kita. Ini saatnya kita ganti semua perkataan sia-sia menjadi berkat. Ayo kita bangun mesbah doa di keluarga kita masing-masing ya nakku ya. Ajak mama, papa kalian untuk berdoa bersama. Kita bangun mesbah keluarga nak. Orang tua kita nak sudah cukup banyak bebannya, apalagi dalam situasi pandemi ini. Mereka mungkin gak butuh kalian bantu dengan ikut bekerja, tapi mereka juga butuh lutut kita. Doa kita untuk menopang mereka. Guys, Miss yakin situasi ini gak akan berlangsung lama. Jadi Miss minta kalian tangkap momen ini baik-baik. Ambil bagian dalam musim ini. Ini kesepakatan. Ini kesepakatan. Jangan kalian lewat begitu saja tanpa berbuat apa-apa. Doa adalah hal besar yang akan menggerakkan kuasa yang lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Miss minta kita sepakat untuk bangun mesbah doa masing-masing di rumah kita. Semua tutup mata, arahkan hatimu sama Tuhan. Miss mau berdoa buat kalian. Pakai mulut kami Tuhan untuk memberkati. Kami mengasihi keluarga kami, papa kami, mama kami. Kami mau terus topang mereka dalam setiap doa-doa kami. Ajari kami terus ya Roh Kudus untuk berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat anak-anak hamba yang terkasih. Roh Kudus yang boleh memberikan bahkan memateraikan hati yang penuh dengan belas kasihan-Mu. Dan mereka boleh ambil bagian dalam musim ini Tuhan. Berkati prajurit-prajurit-Mu ini Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan bawa kami semua untuk melihat kemuliaan di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan akan meluputkan bahkan menyelamatkan kami daripada yang jahat. Kami percaya Engkau Tuhan yang pegang kendali atas segala situasi. Engkau yang mengatasi semua sakit, penyakit, dan semua kondisi finansial yang melemah. Engkau Tuhan yang memberikan semangat anak-anak ini untuk bertahan dan menang melawan segala rasa malas. Engkau sendiri yang akan melepaskan kami daripada jerat dan juga penyakit sampar. Engkau adalah pagar, tembok, dan perisai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya padamu kami berdoa dan memohon ampun atas segala dosa kami. Seperti Daud yang berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Maka kami pun akan berkata kepadamu Tuhan, tempat perlindunganku
dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Bye anak-anak Miss. Semangat belajar dan lawan rasa malas kalian. Ya. Dah. Semangat terus anak-anak Miss. Bye-bye. Your blood shed for me, my hope, eternity. Your grace shown to me gives me life, and now I see your broken body is my healing. Your sinless blood gives my redemption. Your chosen suffering brings perfect life to me. Lord, your sacrifice has made me whole. Aku percaya Tuhan Yesus, Engkau yang telah korbankan dirimu sebagai ganti kami, sehingga kami memperoleh kesembuhan. Engkau yang telah angkat segala penyakit kami dan dosa-dosa kami. Roti ini melambangkan tubuhmu Kristus. Bilurmu telah tercabik sehingga kami memperoleh kesembuhan. Dalam nama Yesus, saya sudah sembuh. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Minuman ini adalah lambang darah-Mu yang tercurah sebagai tebusan atas pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus saya meminumnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu tengah. I still my soul to remember the cross, where you took all my shame and restored all I lost, where you took all my shame and restored all I lost. Yeah, this is a holy moment with you. I open my heart to all you wanna do. I still my soul to remember the cross, where you took all my shame and restored all I lost, where you took all my shame and restored all I lost, where you took all my shame, you restored all I lost. Anakku, aku sangat mengasihimu. Dalam segala pergumulanmu, aku senantiasa ada di sampingmu untuk memberikan kepada kamu kekuatan dan penghiburan, sehingga kamu dapat menemukan jalan keluar. Berjaga-jagalah dan tetap berdoa, supaya kamu dapat bertahan dan menang.
Segala kuasa telah diserahkan kepadaku, baik di sorga dan di bumi. Percayalah, aku menyertaimu senantiasa. Aku serahkan lilin ini kepadamu sebagai lambang kekuatan, kasihku, sehingga kamu dapat semangat melewati musim ini. Jagalah api ini, jangan sampai padam. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan semangat yang Engkau berikan bagi kami di tengah situasi dan musim yang menurut dunia mengerikan. Tetapi kami melihat hal yang berbeda dari situasi sekarang ini. Kami melihat kasih dan semangat dari Tuhan boleh ada di tengah-tengah kami. Hamba-Mu menerima api ini sebagai lambang kasih dan semangat. Kami keluarga besar SMP Kristen Tabga dengan kasih dan semangat akan terus berkarya untuk kemuliaan nama-Mu. Hai bintang indah Bethlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia di kalbu. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Tuhan adalah kasih. Dalam ketakutan ku panggil nama-Mu. Kau pun datang memberiku kekuatan baru. Kekhawatiranku ku taruh di tangan-Mu, karena ku yakin Kau sanggup menolongku. Aku bagaikan kinantan hilang taji yang telah kehilangan jati diri. Lulus tak berselang, hilang tidak bercari. Begitu sengsara, tak ada yang peduli. Kau datang menghampiri, mendekapku dengan penuh cinta dan kasih. Dengan senyum-Mu Kau ulurkan tangan-Mu, merengkuhku dalam hangatnya pelukan cinta kasih-Mu. Bagai Raja Wali, Kau bawaku terbang tinggi. Melintasi bumi dengan penuh percaya diri. Tak peduli esok apa yang akan terjadi, asalkan Tuhan selalu menemani.
Meski badai datang silih berganti, aku berdiri tegap dan siap merebut medali. Karena ku tahu Tuhanku peduli. Karena ku tahu Tuhanku yang pegang kendali. Aku siap berjuang tanpa henti sampai Tuhan memanggilku kembali. Aku tak akan pernah meragu lagi, karena ku tahu Tuhanku adalah kasih. Shalom Bapak Ibu, orang tua murid yang saya kasihi, dan siswa-siswi Tabga Education Center yang saya banggakan. Bagaimana kabar Anda semua? Saya berharap kita semua tetap sehat dan tetap berada di dalam perlindungan Tuhan. Tidak terasa tahun 2020 sudah hampir berakhir. Dan seperti halnya di setiap akhir tahun, kita sudah mulai merasakan suasana Natal. Kemanapun kita pergi, mungkin kita sudah mulai mendengarkan lagu-lagu Natal. Tetapi tahun 2020 adalah tahun yang berbeda. Tahun ini, perayaan Natal kita harus berbeda. Karena situasi pandemi global, kita tidak dapat melaksanakan Natal seperti biasa, di mana kita berkumpul, melihat pertunjukan dari anak-anak kita, tetapi kita terpaksa harus melakukannya secara virtual tahun ini. Tetapi marilah kita tidak mengizinkan situasi yang berbeda ini untuk mengurangi sukacita dan damai Natal yang kita rasakan. Bapak Ibu, untuk mengawali renungan Natal kita pada hari ini, izinkan saya untuk memberikan sebuah cerita. Ada sebuah pabrik yang membuat 4 baju sepak bola yang sama persis. Baju yang pertama dijual di toko olahraga, dan toko ini menjual banyak baju yang serupa dengan harga Rp500.000 per baju. Baju yang kedua terbuat dari bahan yang sama, memiliki size yang sama, desain yang sama, tetapi baju yang kedua ditandatangani oleh salah seorang pemain sepak bola yang terkenal yang saat ini sedang bermain di Liga Eropa. Baju yang ketiga juga baju yang sama, namun ditandatangani
oleh salah seorang pemain sepak bola terkenal yang sudah pensiun dan baru saja meninggal dunia. Baju yang keempat, baju yang sama, tetapi pernah ditandatangani oleh seorang pemain sepak bola yang terkenal juga, yang juga sudah meninggal dunia. Tetapi sepanjang umur hidupnya hanya pernah menandatangani 5 buah baju. Yang mana yang paling mahal? Baju pertama mungkin dihargai Rp500.000. Baju kedua mungkin dihargai Rp5 juta. Baju ketiga karena pemain ini baru saja meninggal mungkin dihargai Rp50 juta. Tetapi baju keempat yang di seluruh dunia hanya ada 5 buah baju yang sama akan diberi harga priceless. Harganya tidak dapat dinilai. Biasanya akan dijual melalui lelang. Penawar tertinggi lah yang dapat membeli dengan harga berapapun yang mereka tawar. Bapak Ibu, ketika kita melihat benda yang sama, seringkali yang membuat benda yang satu lebih mahal daripada benda yang lain adalah karena dia memiliki faktor kelangkaan. Ketika sebuah benda jumlahnya terbatas, maka harganya secara otomatis akan naik. Baju pertama mungkin dapat diproduksi 10.000 buah setiap harinya. Baju kedua mungkin dapat ditandatangani 1 baju setiap hari oleh seseorang yang masih hidup. Tetapi baju ketiga dan keempat merupakan baju yang pernah ditandatangani oleh seseorang yang sudah meninggal, artinya sudah tidak dapat diproduksi lagi. Dan ini membuat faktor kelangkaannya naik berkali-kali lipat. Bapak Ibu, sadarkah Anda bahwa kita semua memiliki sesuatu di dalam diri kita yang sangat berharga, yang tidak dapat dibeli oleh uang? Saya ingin mengajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mengapa pemazmur meminta Tuhan untuk mengajari dia menghitung hari-harinya? Dikatakan menghitung hari-hari kami sedemikian. Sedemikian seperti apa? Kita lihat 2 ayat sebelumnya di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10. Di sini pemazmur mengatakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Sadarkah Anda bahwa waktu merupakan sebuah resources yang setiap kita miliki, tetapi yang tidak dapat kita beli ataupun kita produksi lagi. Uang jumlahnya di seluruh dunia memang terbatas. Tetapi bagi kita masing-masing, kita dapat mencari uang ketika kita mau. Emas atau barang-barang berharga lainnya, jumlahnya juga terbatas. Tetapi semua ini dapat dibeli apabila kita memiliki uang. Tetapi waktu tidak peduli seberapapun banyak uang yang Anda miliki. Apabila Tuhan katakan waktumu di atas bumi ini sudah habis, maka tidak akan ada uang yang cukup untuk membeli waktu 1 detik saja pun. Bapak Ibu, waktu kita terbatas. Dan banyak orang yang memang menyadari mengenai hal ini. Tetapi mereka menyadari dan kemudian tindakan yang mereka lakukan adalah mereka melakukan segala sesuatu yang reckless, yang bodoh, dan yang sia-sia. Karena mereka beranggapan bahwa kita semua hanya hidup 1 kali. Dan mereka ingin menghabiskan waktu mereka untuk melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati. Tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat yang ke-15 berkata, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bukankah saat-saat pandemi ini merupakan saat yang terbaik untuk kita merenungkan seberapa terbatasnya waktu kita di dalam dunia ini? Sejak pandemi global terjadi sekitar bulan Maret 2020, telah lebih dari 1 juta orang yang kehilangan nyawa mereka. Beberapa di antara mereka mungkin kita kenal secara pribadi. Dan ini merupakan sesuatu yang tragis. Tetapi ini juga merupakan sebuah kesempatan bagi kita yang masih hidup untuk mengerti bahwa kapanpun juga kita dapat dipanggil Tuhan dan waktu kita di atas bumi ini habis. Pertanyaannya, apakah kita akan melakukan hal-hal yang berguna untuk mengisi sisa waktu kita? Atau kita hanya akan melakukan hal-hal yang bodoh dan yang hanya menyenangkan hati kita sendiri? Raja Salomo di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15 berkata, untuk segala sesuatu ada waktunya. Dan memang benar, ada waktu untuk kita bekerja, tetapi bukan berarti hidup kita habis hanya untuk bekerja saja. Ada juga waktu untuk kita menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Ada waktu untuk kita tentunya bersenang-senang. Ada waktu untuk kita berlibur. Ada waktu kita untuk susah, ada waktu kita untuk senang.
Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis. Bapak Ibu, saat ini mungkin waktu untuk kita merayakan Natal berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi marilah kita mengingat pelajaran kedua dari Mazmur pasal 90 ketika kita lihat di perikopnya. Allah tempat perlindungan yang kekal. Marilah kita sadari bahwa apapun yang sedang kita alami, Allah adalah satu-satunya yang tidak berubah dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Memasuki tahun ajaran 2020-2021, tema sekolah kita adalah With Love and Spirit. Dan bukankah Natal merupakan waktu yang sangat indah untuk kita merenungkan hal ini? Natal pada dasarnya merupakan pernyataan cinta kasih Tuhan terhadap dunia ini. Yohanes 3:16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Dan bukan itu saja, Tuhan Yesus sudah mati untuk dosa kita, dan ia sudah kembali ke surga dan meninggalkan bagi kita sebuah spirit, yaitu Holy Spirit, Roh Kudus, yang tetap berada bersama kita, menyertai kita sebagai tempat perlindungan yang kekal bagi kita semua. Apapun yang Anda sedang hadapi saat ini, situasi apapun yang sedang Anda alami, marilah kita ingat hal ini, bahwa Roh Kudus tetap berada bersama-sama dengan kita dan menyertai kita dan melindungi kita. Dan oleh sebab itu, marilah kita semua memiliki sukacita dan damai Natal di dalam diri kita masing-masing. Akhir kata, izinkan saya mewakili segenap pengurus Yayasan Komunitas Kasih Indonesia, Kepala Sekolah dari TK Excellent Holy Kids, SD dan SMP Kristen Tabga, serta SMA Cerdas Mandiri, segenap guru dan staf Tabga Education Center mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. The world waits for a miracle. The heart longs for a little bit of hope. Oh come, Emmanuel. The child prays for a peace on earth, and she's calling out from a sea of hurt. Oh come, Emmanuel. And can you hear the angels sing and glory to the light of the world? Glory to the light of the world is here. The child breaks with the tears of a mother, a baby's cry, and the sound of love. Oh come, Emmanuel. He is the song for the suffering. He is Messiah, the Prince of Peace has come, Emmanuel. Glory to the light of the world. Glory to the light of the world. Glory to the light of the world.
waits for a miracle. The heart longs for a little bit of hope. Oh come, Emmanuel. Yang saya hormati pendiri sekaligus pembina Yayasan Komunitas Kasih Indonesia, Bapak Hani Andris, Head of School Tapga Education Center, Bapak Steven Andris, Kepala Sekolah SMP Kristen Tapga, Ibu Sondang, para guru, staf, dan karyawan SMP Kristen Tapga, dan rekan-rekan wali dan orang tua murid, siswa dan siswi SMP Kristen Tapga, dan yang saya kasihi seluruh siswa dan siswi SMP Kristen Tapga. Shalom. Sebentar lagi kita akan sama-sama meninggalkan tahun 2020 dan kita sama-sama akan masuk ke tahun 2021. Sebagaimana kita ketahui, pandemi COVID-19 sudah membuat tahun 2020 menjadi tahun yang sangat unik, menjadi tahun yang sangat spesial, dan menjadi tahun yang sangat berbeda dengan tahun-tahun yang pernah kita jalani bersama. Izinkan saya untuk menyebut tahun 2020 sebagai transitional period atau tahun transisi yang menjadi jembatan yang menghubungkan antara masa lalu dan masa depan. Antara pola pikir di masa lalu atau perilaku di masa lalu atau bahkan tatanan hidup yang ada di masa lalu dengan pola pikir masa depan, dengan tatanan hidup dan perilaku di masa depan. Kita yang berada di tahun ini tentunya kita harus menyadari bahwa perubahan itu juga terjadi di setiap kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah. Yang dulunya selalu harus wajib dengan tatap muka, maka pada tahun ini hampir semua sekolah di Indonesia melakukan kegiatan belajar mengajarnya secara virtual, secara online. Dan saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya buat tim pengajar, Bapak atau Ibu Guru di SMP Kristen Tapga yang sudah mengajar dengan penuh dedikasi, yang sudah melewati hari-hari yang melelahkan dalam menyiapkan materi pengajaran buat para siswa dan siswi, dan yang sudah membuat seprogram-program yang terukur dan monitor yang ketat terhadap anak-anak kita. Anda adalah orang-orang hebat dan Anda adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa saya bilang beruntung? Anda mempersiapkan dengan baik sehingga kalau saya lihat tidak di setiap tempat atau sekolah melakukan pekerjaan ini, pekerjaan digitalisasi di dalam kegiatan belajar mengajar ini secara konsisten seperti yang dilakukan di Tapga. Jadi Anda adalah orang yang beruntung karena Anda melakukan itu dan Anda mempersiapkan orang-orang terbaik yang akan menjadi ujung tombak di negara kita di masa yang akan datang. Dan bagi para siswa, saya juga ingin mengatakan bahwa Anda adalah remaja-remaja yang beruntung karena Anda bersekolah di tempat yang tepat, Anda belajar dari orang-orang yang tepat, dan Anda akan diantarkan menuju masa depan dengan cara yang tepat. Sehingga Anda siap untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Ingat, 2021 Indonesia memasuki era bonus demografi di mana angka usia produktif akan jauh melebihi angka usia non produktif, dan itu akan berlangsung sampai sekitar 12 atau 13 tahun kemudian, di mana kita dituntut untuk memiliki orang-orang muda dengan kompetensi yang tinggi, dengan dedikasi yang tinggi, dengan integritas yang baik untuk bisa bersaing dalam persaingan global. Saya mengucapkan Anda orang beruntung dan Anda adalah remaja-remaja yang memiliki masa depan. Manfaatkan sebaik mungkin masa-masa Anda sekolah dengan integritas yang baik sehingga Anda bisa menjadi orang-orang yang terbaik dan menjadi ujung tombak bagi bangsa ini. Saya ingin memberikan selingan dikit. Kalau di masa-masa awal pandemi kita sering mendapat
klip-klip ya, berupa rekaman seorang ibu dan anak yang masih belajar secara daring, anak-anak kecil. PAUD dan ibunya berteriak-teriak secara histeris kepada gurunya, kepada teachernya, karena kesulitan dalam membimbing anaknya untuk belajar. Kalau ada di antara kita yang pernah mengalami itu, karena kebetulan memiliki anak-anak yang masih di PAUD, saya katakan Anda juga orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena masa-masa indah itu, masa-masa yang mungkin saat itu menjadi masa-masa yang sangat meresahkan, akan menjadi cerita yang lucu di suatu hari nanti. Ketika anak Anda sudah dewasa, anak Anda sudah mandiri, dan Anda bertemu dengan saat Anda bisa tertawa bersama ketika memutar kembali rekaman-rekaman pembicaraan Anda dengan anak-anak Anda. Dan saya katakan Anda orang beruntung karena Anda orang yang memiliki kenangan yang terindah. 2020 mungkin sangat unik, sangat spesial. Sebagian orang merasakan ini sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi saya katakan suatu hari ini akan menjadi cerita yang sangat lucu, sangat indah untuk bisa diceritakan pada anak cucu kita. Masa lalu bukan sesuatu yang patut untuk disesali. Masa kini bukan sesuatu yang patut untuk membuat kita putus asa. Dan masa depan bukanlah sesuatu yang boleh menjadikan kita khawatir. Tetaplah optimis, tetaplah yakin, dan percayalah 2021 menjadi tahun yang bakal menjadi tahun yang terbaik bagi kita semua. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, kiranya Tuhan Yesus memberikan sukacita di dalam hati setiap hati dari kita, dan kita bisa tetap optimis pada masa depan karena Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Halo semuanya. Shalom semuanya. Bisa perkenalkan nama kalian nggak? Kuliah di mana? Nama aku Greta Dana Kristina. Nama saya Ariel Ginting dari angkatan kedua SMP Kristen Tabga. Namaku Ica, aku dari angkatan ke-6. Aku Kresniu Melgia Pasudi. Kalian bisa panggil aku dengan sebutan Egi. Nama aku Ceu, aku dari angkatan ke-6. Nama aku Karen, aku dari angkatan ke-3. Nama aku Ivana Priscilla, kalian bisa panggil aku Ivana. Aku dari angkatan pertama. Nama saya Kezia Marbun, alumni SMP Tabga angkatan yang ke-5. Nama aku Jane Evelyn. Aku dari angkatan ke-3 SMP Kristen Tabga. Nama aku Evan, aku dari angkatan ke-4. Nama saya Gilbert Dito Thomas Laban. Saya merupakan alumni dari angkatan ke-5 SMP Kristen Tabga. Perkenalkan, nama saya Binsar Michael Hebron Semanju Sinaga. Saya adalah alumni SMP Kristen Tabga angkatan ke-4. Kuliah di mana? Aku semester 5 dan sedang berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara LAN Bandung. Semester 1 di Universitas Pajajaran. Semester 3 jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Erlangga. Dan sekarang aku duduk di kelas 10 SMA Negeri 3 Batam. Saya bersekolah di SMA Negeri 3 Batam, kelas 3 SMA. Sekarang itu aku semester 1 dan aku kuliah di UIB. Sekarang aku semester 5 jurusan Teknologi Pangan di Universitas Jenderal Sudirman. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan pembentukan perwira di Akademi Kepolisian Semarang. Momen Natal berkesan kalian itu gimana? Ketika saya berada di SMP Tabga, yaitu pada Natal 2019 ketika saya berpartisipasi dalam paduan suara Tabga dan bisa juga menikmati Natal bersama teman-teman dan para guru. Semua sih berkesan ya. Kayaknya setiap Natal tuh jadi pengalaman terbaik dan masih terekam di otak aku. Cuman yang paling berkesan itu mungkin yang waktu kelas 9. Karena itu momen Natal yang terakhir bagi saya selama di SMP Tabga. Dan waktu itu saya mendapatkan peran di drama. Ketika aku sudah menginjak kelas 3. Kenapa? Karena itu adalah momen terakhir yang bisa aku pakai bareng teman-teman sekelas aku untuk rayain Natal bersama-sama. Karena sibuk-sibukan sama guru-guru, sama teman-teman yang lain untuk nyiapin performance dan lain sebagainya.
Dan apa ya, kayaknya aku nggak dapet momen Natal di SMP Kristen Tabga di tempat lain, baik itu di SMA, di kuliah, atau di tempat yang lainnya. Itu ketika 3 angkatan nyanyi bareng-bareng dalam paduan suara atau choir pada tahun 2014. Itu benar-benar seru, mulai dari latihannya rame-rame 3 angkatan sebelum kelas, dan terus habis itu akhirnya tampil di acara Natal sekolah untuk memuji dan menyembah nama Tuhan tentunya. Kami semua dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu mempersiapkan yang terbaik untuk melayani Tuhan di hari Natal, baik itu paduan suara, vokal solo, dance, pembacaan puisi, maupun drama. Tuh aku kelas 8 karena emang acaranya seru dan enjoyable, terus kayak dia memorable gitu sama teman-teman, kumpul sama teman-teman bareng sama guru-guru di sana. Jadi aku senang dan aku masih ingat sampai aku lulus sekarang, makanya itu berkesan. Ketika kelas 9 kami bersama-sama bernyanyi dalam paduan suara, karena menurutku itu merupakan saat-saat terakhir kami dapat bernyanyi bersama pada acara Natal. Wish Natal kalian tuh tahun ini apa? Wishing you all a Merry Christmas, and may the beautiful light of Christmas remind us of Him who is the source of all light. Selamat Natal untuk kita semua. Semoga damai Natal, sukacita Natal dan berkat Natal hadir bagi kita semua, dan Natal kali ini membuat kita semakin dekat lagi dengan Yang Maha Kuasa. Aku mau ngucapin buat kalian Merry Christmas, meskipun sekarang di tengah pandemi tidak mengurangi rasa antusiasme kita untuk menyambut Natal. Stay safe everyone. Merry Christmas for kita semua. Wishing you a very joyous Christmas and God bless you. Semoga kita bisa merasakan damai dan sukacita Natal di tahun 2020 ini, dan semoga kita bisa mendapatkan diri lebih lagi kepada Tuhan dan juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Selamat Hari Natal untuk teacher-teacher dan juga adik-adik sekalian. Have a very Merry Christmas for all of you. May this one-of-a-kind Christmas bring you more peace, love, and joy. That kindness and love are what make this celebration more fulfilling than ever. Merry Christmas and Happy New Year buat adik-adik kelas aku. Semoga damai sejahtera Natal selalu ada bersama-sama dengan kita. Semoga di Natal tahun ini kita dapat bersukacita, berkumpul dengan keluarga dan teman-teman dari rumah masing-masing. Dan ya, congratulations, kita telah melewati dan berada di penghujung tahun 2020 yang luar biasa ini dengan keadaan yang baik. Selamat merayakan Hari Natal dan selamat melayani. Kiranya damai dan sukacita Natal memberkati kita semua. Aku mau ngucapin selamat Hari Natal untuk kita semua. Semoga damai sejahtera Natal selalu ada bersama-sama dengan kita. So, Merry Christmas everyone. Have a good one. Shalom keluarga besar SMP Kristen Tabga, apa kabar semuanya? Akhirnya kita bisa merayakan Natal di tahun 2020 walaupun dengan cara yang berbeda, yaitu melalui virtual Christmas. Saya berharap ini tidak mengurangi sukacita kita merayakan Natal di rumah kita masing-masing. Kiranya damai Natal dan semangat dari Kristus memenuhi kita dalam memasuki tahun yang baru. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa kembali bertatap muka, belajar mengajar seperti semula. Akhir kata, damai Natal menyertai kita dan semua keluarga kita di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Tapi Pak Frans keren jemput sekali. Natal adalah tentang sukacita dan harapan kepada keluarga, sesama, dan teman. Natal menyatakan kasih Kristus dan menjadi dekat dimanapun kita berada.
bagus. Cocok sini loh. Iya bagus sudah lah. Cocok. Nabrak. Semangat Natal memberikan kita kekuatan untuk terus maju menghadapi setiap tantangan. Natal adalah merayakan besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Keluarga besar SMP Kristen Tabga mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. with love and spirit. We will walk victoriously. Saya sebagai Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Natal SMP Kristen Tabga tahun 2020 mengucapkan banyak terima kasih untuk Yayasan Komunitas Kasih Indonesia, Bapak Stephen Andres, dan juga Kepala Sekolah SMP Kristen Tabga di Sondang Pangaribuan, serta guru dan staf jajaran yang ada di SMP Kristen Tabga. Dan untuk orang tua serta anak didik kami banyak mengucapkan terima kasih atas partisipasi. Semoga damai Natal tahun ini kita bisa rasakan bersama-sama dengan rasa kesederhanaan dan juga rasa cinta akan yang lain. Dan saya mengucapkan selamat Hari Natal buat kita dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Did you bring your best praise? Now gentlemen, what's up? Did you bring a sacrifice? Yeah. This moment I'm taking without hesitation. I'm not holding back. There's no limitation on how I will praise Him. I'm not holding